Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza Rismanda. Saya Hijrah Dwi Anggraini. Saya Naura Febiola. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan tugas video ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dan pada kesempatan kali ini juga kami akan mengangkat topik terkait limbah tekstil terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Di tengah perkembangan industri yang semakin pesat, masalah limbah menjadi tantangan besar bagi lingkungan. Salah satu limbah yang sering terabaikan adalah limbah tekstil, mulai dari potongan kain kecil hingga sisa jahitan yang dianggap tidak bernilai. Namun, di desa Sungai Pedado, Palembang, limbah ini justru berubah menjadi peluang berkat tangan-tangan kreatif ibu-ibu setempat. Setiap hari, banyak usaha konveksi dan penjahit rumahan menghasilkan potongan kain yang dibuang begitu saja. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tekstil dapat menumpuk di lingkungan, sulit terurai dan mencemari tanah maupun air. Tiap tahun, pakaian dan tekstil berkontribusi pada 11% sampah plastik. Adalah limbah sandang. Industri fashion adalah pemasok emisi gas rumah kaca terbesar setelah semen serta logam baja, terutama dengan merebaknya tren fast fashion. Pemirsa ini bahwa limbah fashion adalah penyumbang terbesar kerusakan sungai. A few moments later. Setiap tahun, 2,3 juta ton sampah pakaian terbuang akibat konsumsi berlebih yang tak bisa ditahan. Banyak yang abai meski kerusakan lingkungan kian nyata. Bila terus begini, alam pasti merana. Setiap kotak mungkin terlihat hanya seperti potongan kain, tetapi sebenarnya ini adalah cerita tentang pakaian yang pernah digunakan dan kemudian dibuang tanpa pikir panjang. Ketika pakaian dibuang sembarangan, ia mencemari tanah, mengotori air, dan meninggalkan beban bagi lingkungan. Padahal setiap helai kain bisa punya kehidupan kedua, bisa didaur ulang, bisa diubah, bisa kembali bermanfaat. Dengan menggunakan teknik tradisional, para ibu di desa ini mengumpulkan kain perca dari berbagai sumber. Mereka memilih kain berdasarkan warna, motif, dan jenis bahan. Tidak ada mesin besar atau teknologi modern, hanya gunting, jarum, benang, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kain-kain perca ini kemudian dirangkai menjadi produk yang bermanfaat, ada yang dijahit menjadi lap dapur, keset, hingga bros untuk aksesoris hijab. Prosesnya membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Setiap potongan kecil disusun hingga membentuk pola yang indah, membuktikan bahwa limbah pun bisa menjadi karya bernilai. Kegiatan ini tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Produk buatan tangan ibu-ibu Sungai Pedado dijual di pasar lokal dan melalui pesanan. Hasilnya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, hingga memberi peluang usaha baru di desa. Dari sisi lingkungan, pengolahan limbah tekstil ini membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Dengan memanfaatkan kembali kain perca, desa turut berkontribusi dalam upaya reduce, reuse, and recycle. 3 prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Langkah ini menjadi contoh nyata bahwa perubahan dapat dimulai dari tingkat desa. Yang membuat kegiatan ini semakin istimewa adalah semangat gotong royong masyarakat. Para ibu tidak hanya bekerja untuk menghasilkan barang, tetapi juga saling mengajarkan keterampilan, mendukung satu sama lain, dan membangun rasa kebersamaan. Pemberdayaan perempuan seperti ini membuktikan bahwa lingkungan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Baiklah, dari desa Sungai Pedado ini yang kami angkat, kita belajar nih bahwa menjaga lingkungan itu tidak selalu membutuhkan teknologi canggih. Dengan kreativitas, kemauan, dan juga kerjasama, itu limbah bisa berubah menjadi peluang. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai melihat bahwa setiap sisa bahan itu memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Sekian video yang telah kami tampilkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamanya sudah Asyura tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.